Halo semuanya, kembali dengan saya Cisya Saragi. Nah, di mana di video kali ini saya akan mendemonstrasikan implementasi operasi administrasi basis data tingkat lanjut menggunakan MySQL command line pada database sistem informasi penjualan dan persediaan bahan bangunan. Nah, melalui implementasi ini akan dibuktikan bahwa basis data yang telah kita rancang tidak hanya sekedar struktur kosong, melainkan sudah siap dioperasikan di dunia nyata. Oke, langsung saja. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke implementasinya, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari operasi database pada sistem informasi penjualan dan persediaan bahan bangunan ini. Nah, di mana di video ini akan dilakukan implementasi berbagai operasi administrasi basis data menggunakan MySQL command line. Adapun operasi yang akan diimplementasikan itu meliputi seperti backup database, event, dan lainnya. Nah, adapun maksud dari persiapan data pengujian ini, kita dapat mengisi data-data tersebut sebagai data uji, yaitu seperti mengisi data kategori, data supplier, data barang, dan lainnya. Nah, kita masuk ke pengertian dari backup database ini. Nah, adapun backup database merupakan proses membuat salinan seluruh isi database ke dalam sebuah file cadangan. Nah, salinan ini digunakan sebagai langkah pengamanan apabila terjadi kerusakan sistem, kehilangan data, kesalahan pengguna, maupun kegagalan perangkat keras. Nah, dengan adanya backup ini, administrator dapat mengembalikan kondisi database ke keadaan sebelumnya sehingga operasional sistem tetap dapat berjalan. Adapun fungsinya itu yaitu melindungi data penting dari kehilangan atau kerusakan, memudahkan proses pemulihan, menjamin ketersediaan data apabila terjadi gangguan sistem, kemudian menjadi bagian penting dalam administrasi dan keamanan basis data. Pada sistem informasi, penjualan dan persediaan bahan bangunan ini, proses backup dilakukan setelah database telah berisi data operasional seperti database, data barang, data supplier, data pembelian, data penjualan, dan data stok. Nah, event merupakan objek pada MySQL yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah SQL secara otomatis berdasarkan waktu atau jadwal tertentu. Nah, event ini bekerja seperti penjadwal tugas sehingga administrator tidak perlu menjalankan perintah secara manual setiap saat. Adapun fungsinya itu menjalankan proses secara otomatis, mengurangi pekerjaan administrator, mendukung proses yang bersifat terjadwal, dan menjaga database tetap terpelihara. Nah, kita masuk ke start procedure. Merupakan sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dijalankan kembali hanya dengan memanggil nama prosedur tersebut. Dengan menggunakan start procedure ini, administrator tidak perlu menuliskan query yang sama secara berulang. Nah, adapun fungsinya itu menyederhanakan query yang kompleks, mengurangi penulisan SQL berulang, mempercepat proses eksekusi, dan mempermudah pemeliharaan program database. Lanjut kita masuk ke function, merupakan objek database yang digunakan untuk melakukan suatu proses perhitungan dan menghasilkan satu nilai keluaran. Nah, berbeda dengan start procedure, function ini dapat dipanggil langsung di dalam perintah select. Nah, adapun fungsinya ini melakukan proses perhitungan otomatis, menghasilkan nilai tertentu, mengurangi penulisan rumus SQL secara berulang, dan dapat digunakan pada query select. Nah, kemudian masuk kita ke variabel SQL, merupakan tempat penyimpanan sementara yang digunakan selama proses eksekusi query SQL ini. Nah, variabel memungkinkan administrator menyimpan suatu nilai untuk digunakan kembali pada proses berikutnya. Adapun fungsinya itu yaitu menyimpan nilai sementara, kemudian membantu proses perhitungan, kemudian digunakan dalam prosedur maupun function, dan mempermudah pengelolaan data. Kita masuk ke bagian trigger. Trigger ini merupakan sekumpulan perintah SQL yang akan dijalankan secara otomatis ketika terjadi suatu peristiwa atau event pada tabel seperti insert, update, atau delete. Nah, trigger ini membantu menjaga konsistensi data tanpa perlu dijalankan secara manual oleh pengguna. Adapun fungsinya yaitu pertama itu menjaga konsistensi data, kemudian mengotomatisasi proses tertentu, kemudian mengurangi kesalahan pengguna dan memastikan perubahan data selalu sesuai aturan bisnis. Kita masuk ke transaction. Transaction ini merupakan sekumpulan perintah SQL yang diproses
sebagai satu kesatuan, seluruh perintah di dalam transaction ini harus berhasil dijalankan agar perubahan dapat disimpan ke database. Jika salah satu proses gagal, seluruh perubahan dapat dibatalkan sehingga data tetap konsisten. Adapun fungsinya itu yaitu menjaga konsistensi data, kemudian menghindari data tersimpan sebagian, kemudian menjamin integritas database dan mendukung proses yang melibatkan beberapa tabel sekali. Oke teman-teman, langsung saja kita melakukan operasinya. Di sini langsung saja kita buka Laragon, kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL-nya dengan klik Start All, kemudian langsung saja buka terminal. Nah, di sini kita akan login sebagai root terlebih dahulu dengan mengetik MySQL root. Jika tidak ada password, langsung saja enter. Kemudian kita masuk ke database yang kita sudah buat. Nah, kemudian kita masuk ke persiapan data pengujian. Nah, operasi yang pertama itu persiapan data pengujian. Nah, sebelum menerapkan fungsi otomatisasinya itu saya akan memvalidasi terlebih dahulu bahwa tabel master dan transaksi di database kita sudah terisi dengan data awal yang valid. Nah, saya akan menampilkan tabel barang dan tabel penjualannya dengan perintah kemudian lanjut menampilkan select enter. Nah, bisa dilihat pada layar ini data sampel seperti semen 3 roda dengan stok 150 sak dan beberapa riwayat transaksi kasir sudah tersedia. Data-data inilah yang akan menjadi objek pengujian kita pada operasi selanjutnya. Nah, kita masuk ke bagian operasi kedua yang sangat vital bagi administrator adalah backup database. Proses ini dilakukan di luar from MySQL menggunakan utilitas MySQL dump. Nah, saya akan keluar sementara dari MySQL lalu mengeksekusi perintah backup dengan kita mengetik perintah exit. Nah, kemudian kita saat kembali ke terminal biasa ketik perintah MySQL dan kita langsung masuk kembali ke MySQL. Nah, proses backup ini selesai dan diekspor ke file berekstensi SQL. Data kita sekarang sudah aman dan kita siap melanjutkan operasi. Nah, kita masuk ke operasi ketiga yaitu storage procedure. Untuk membungkus query kompleks, saya akan membuat prosedur bernama tambah stok untuk mempermudah admin mengupdate kuantitas barang yang baru masuk. Langsung saja kita masuk. Kemudian setelah query oke,
Ya, langsung saja kita uji coba memanggilnya atau menambah 50 sak semen. Kau tambah stok. Oke, baru Nah, berhasil teman-teman. Saya memanggil prosedur tersebut untuk menambahkan 50 stok pada barang semen, dimana ini semen 3 roda. Saat dicek stok yang awalnya 150 sak ini kini otomatis jadi 200 sak ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian operasi function dan variabel. Nah, saya akan membuat sebuah function untuk menghitung total aset rupiah di gudang. Hasil return dari komputasi ini kemudian akan saya simpan ke dalam sebuah variabel global MySQL. Nah, langsung saja di bagian sini kita masukkan kode. Nah, teman-teman, ini kode yang sudah kita lakukan, dan jika query oke itu tandanya berhasil, dan langsung masukkan saja Elementor. Kemudian di sini kita akan melakukan ujinya dengan kode. Baik, ini di layar akan langsung muncul bagian tabel kecil yang berisi tulisan total aset rupiah beserta nominal angkanya dari hasil perhitungan sistem. Baik teman-teman, kita masuk ke operasi ke-6 yang merupakan kecerdasan utama dari sistem itu, yaitu trigger. Saya akan menanamkan sebuah trigger pada tabel detail penjualan. Logikanya, setiap kali kasir selesai menginput transaksi penjualan, trigger ini akan langsung aktif secara real time untuk memotong jumlah stok di tabel barang secara otomatis, sehingga admin tidak perlu menguranginya secara manual. Langsung saja dengan kode di layar ini. Baik teman-teman, trigger ini sudah terpasang dan tersembunyi di dalam database menunggu ada transaksi masuk. Baik, sekarang kita langkah selanjutnya itu adalah transaction, di mana kita akan menguji atau membuktikan apakah trigger ini benar-benar berfungsi memotong stok saat ada penjualan. Untuk membuktikan trigger tersebut benar-benar berfungsi, kita akan memadukannya dengan operasi ketujuh, yaitu transaction, di mana transaction menjamin konsistensi data. Jika terjadi masalah sistem di tengah jalan, data kasir tidak akan tersimpan separuh. Sebelumnya kita memulai transaksi, mari kita lihat dulu stok semen 3 roda saat ini. Nah, terlihat stok awal semen 3 roda adalah 200. Sekarang mari kita simulasikan kasir melakukan transaksi baru untuk menjual 5 sak semen menggunakan block transaction, di mana start transaction ini untuk memulai transaksi. Kemudian kita lanjut ketik kode untuk buat nota penjualan baru. Nah, saat kita enter akan query oke yang bertanda akan berhasil. Nah, kita lanjut ambil ID penjualan terakhir agar otomatis menyambung dengan mengetik perintah berikut ini. Nah, saat kita enter akan query oke yang menandakan berhasil, dan kemudian itu kita masuk ke bagian masukkan barang ke dalam nota penjualan, atau disinilah trigger akan langsung aktif di latar belakang saat kita akan menekan enter. Kita masuk ke kodenya.
Oke, setelah query oke, kita masuk ke kode kunci transaksi agar tersimpan permanen, di mana kita nantinya akan mengetik perintah commit. Perintah commit telah mengunci transaksi secara permanen. Dan sekarang mari kita perhatikan tabel bareng untuk melihat apakah trigger berhasil memotong stok secara otomatis. Baik, kita buat ketik perintah select di bagian sini. Nah, bisa kita perhatikan bersama stok semen 3 roda yang tadinya 200 kini telah berkurang tepat 5 sak menjadi 195 tanpa saya melakukan update manual. Ini membuktikan bahwa trigger kita bekerja sempurna di dalam sebuah proses transaction. Nah, masuk kita ke operasi yang terakhir, yaitu event. Event berfungsi sebagai penjadwalan otomatis yang berjalan di latar belakang mirip dengan cron job pada server. Untuk menjaga performa dan kapasitas penyimpanan database di masa depan, kita perlu membersihkan data riwayat atau log yang sudah usang. Oleh karena itu, saya akan mengaktifkan event scheduler pada MySQL dan membuat sebuah event yang akan berjalan otomatis setiap 1 minggu sekali untuk menghapus audit log yang usianya sudah lebih dari 30 hari. Baik, kita perhatikan di layar. Di sini saya akan mengetik perintah untuk mengaktifkan event scheduler MySQL. Setelah query oke, kita lanjut. Kemudian buat nama dan jadwal event. Yaitu pembersihan log mingguan. Nah, ini adalah perintah hapus log lama. Kemudian kita ketik perintah untuk menutup event. Nah, hingga muncul query oke berarti sudah berhasil. Kembalikan delimiter ke normal dengan mengetik kode berikut ini. Nah, baik, berikutnya ini kita akan mengetik perintah di mana untuk menampilkan daftar event yang sudah jalan sebagai bukti terakhir dengan kode berikut ini, show events. Nah, bisa kita lihat pada layar, event pembersihan log mingguan telah berstatus aktif dan akan dikelola sepenuhnya oleh MySQL di latar belakang. Melalui ke-8 operasi yang telah kita
eksekusi bersama, mulai dari persiapan data, backup, prosedur, function, variabel, hingga otomatisasi trigger, transaction, dan event. Kita telah membuktikan bahwa arsitektur sistem informasi penjualan dan persediaan bahan bangunan ini sepenuhnya tangguh, fungsional, dan sesuai dengan standar operasional administrasi basis data. Nah, demikian seluruh rangkaian presentasi implementasi database dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya di video kali ini. Pada video ini telah dilakukan implementasi berbagai operasi administrasi basis data menggunakan MySQL command line. Nah, melalui proses backup, event, sort, prosedur, function, variabel, trigger, dan transaction, database yang telah dirancang pada video sebelumnya berhasil diuji dan mampu mendukung kebutuhan operasional sistem informasi, penjualan, dan persediaan bahan bangunan. Nah, dengan demikian seluruh tahapan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan ERD, implementasi database, administrasi pengguna, hingga operasi basis data telah berhasil diselesaikan. Jika ada kata yang salah, mohon maaf dan terima kasih atas waktu teman-teman sudah melihat video ini.